Jadi bisa dibilang Yohanes bersama Andreas adalah murid-murid pertama dari Yesus, guys. Bentar deh, emang artinya anak-anak guru apa ya? Yohanes juga berkali-kali menjadi saksi peristiwa penting dalam Injil, guys, yang gak semua murid mengalaminya, di mana ia adalah satu-satunya murid yang bisa bersandar pada Yesus. Penolakannya membuatnya dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 27 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Galilea, Betsaida. Hiduplah seorang suami istri bernama Zebedeus dan Salome yang merupakan seorang keluarga nelayan. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Yakobus dan Yohanes, yang keduanya kemudian disebut oleh Yesus sebagai Boanerges atau anak-anak guru. Bentar deh, emang artinya anak-anak guru apa ya? Nanti akan sampai pada penjelasan anak-anak guru kok guys. Jadi tonton terus ya sampai akhir. Nah, Yohanes bersama kakaknya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang nelayan. Selain itu, ia juga aktif menjadi murid Yohanes Pembaptis guys, walau namanya nggak dituliskan secara harafiah di dalam Injil. Para bapak gereja menafsirkan kalau Yohanes adalah murid yang lain yang bersama dengan Andreas pergi menemui Yesus setelah Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesuslah anak domba Allah. Jadi bisa dibilang Yohanes bersama Andreas adalah murid-murid pertama dari Yesus guys. Loh, tapi kan di Injil lain Yesus bertemu sama Yakobus Yohanes itu di Danau Galilea. Atau Danau Genesaret ya? Terus yang mana yang benar dong? Danau Genesaret dan Danau Galilea itu sama guys. Itu kayak nama lain aja. Ini udah sempat dibahas juga guys di riwayat Santo Andreas tanggal 30 November kemarin. Linknya ada di description box ya. Intinya Galilea itu ada di bagian utara, sedangkan Yudea ada di bagian selatan. Yesus pergi dari Galilea ke arah Yudea dan bertemu Yohanes Pembaptis, lalu dibaptis di Sungai Yordan. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan Andreas dan Yohanes. Setelah itu Yesus belum benar-benar mewartakan Injil guys, karena sesudah dibaptis ia lalu dipimpin roh ke padang gurun dan dicobai iblis di sana. Baru setelah itu ia kembali ke Galilea dan kemudian memanggil murid-muridnya untuk benar-benar berkarya. Jadi nggak serta-merta manggil orang nggak dikenal terus orangnya ngikut gitu kayak hipnotis. Nah, bisa dibilang di antara para rasul Yohanes adalah yang termuda guys, tapi menempati posisi yang sangat menonjol dalam karya kerasulan atau apostolik. Kita bisa melihat dalam Injil tentang begitu banyaknya peran Yohanes dan semangatnya yang menggelegar. Contohnya nih, pada saat ia dan Yakobus ingin menurunkan api dari surga ke atas orang Samaria yang menolak Kristus. Lalu juga ketika mereka dengan penuh keyakinan bersedia menderita sebagai saksi Yesus. Dan juga saat Yohanes mencegah orang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan demi nama Yesus. Oleh karena itu, ia dan kakaknya disebut anak-anak guru guys. Kalau ada yang bingung guru itu apa, guru itu sama artinya dengan guntur ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya Sons of Thunder. Yohanes juga berkali-kali menjadi saksi peristiwa penting dalam Injil guys, yang gak semua murid mengalaminya. Seperti saksi kebangkitan putri Yairus, penyembuhan ibu mertua Petrus, transfigurasi, dan pada saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Tercatat juga ia dan Petrus lah yang dikirim ke kota untuk mempersiapkan perjamuan terakhir. Hubungannya dengan Yesus secara istimewa juga diperlihatkan pada malam perjamuan terakhir, di mana ia adalah satu-satunya murid yang bisa bersandar pada Yesus. Ia jugalah yang mendampingi Bunda Maria dan para wanita lain mengikuti jalan salib Yesus guys. Di atas salib, Yesus kemudian mempercayakan Bunda Maria kepada Yohanes. Nah, oleh sebab kedekatan inilah ia menyembunyikan namanya sendiri dan menyebutnya sebagai murid yang dikasihi Yesus dalam Injilnya. Setelah kebangkitan, Yohanes menjadi murid pertama yang bergegas ke kubur dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saat di Danau Galilea, ia juga menjadi murid pertama yang sadar akan Yesus yang berdiri di pantai setelah mereka menangkap 153 ikan secara ajaib. Nah, setelah Pentakosta, sekali lagi ia pergi bersama Petrus. Tapi bukan mempersiapkan perjamuan malam terakhir ya, melainkan menyembuhkan orang lumpuh di Serambi Salomo di Bait Allah. Dan karenanya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Namun mereka tidak gentar akan segala ancaman kepada mereka guys, dan akhirnya mereka pun dibebaskan.
Yohanes kemudian pergi ke Asia Kecil dan memberitakan Injil di sana. Dalam masa penganiayaan Kaisar Domitianus, ia ditangkap dan diminta berkurban pada dewa-dewi kafir. Penolakannya membuatnya dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih, guys. Namun sebelum masuk, ia membuat tanda salib pada dirinya sendiri dan pada kuali. Dan secara mengejutkan, ia berhasil keluar dari kuali tanpa luka sedikit pun. Sayangnya, mukjizat yang menakjubkan ini bukannya membuat Kaisar bertobat, malah membuatnya mengasingkan Yohanes ke Pulau Patmos, ke sebuah pertambangan. Disinilah guys, ia diberi wahyu Yesus Kristus tentang penglihatan akan masa yang akan datang. Setelah Kaisar meninggal, ia kemudian dibebaskan dan kembali ke Efesus. Masa tuanya ia habiskan dengan berulang kali berbicara kepada para pengikutnya. Anak-anakku, kasihilah satu sama lain, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan jika itu dilakukan, itu sudah cukup. Yohanes lalu meninggal sekitar tahun 104 Masehi dan merupakan satu-satunya rasul yang meninggal dalam damai atau non-martir. Selama hidupnya, ia tercatat telah menulis 5 kitab guys, yaitu Injil, 3 surat Yohanes, dan 1 kitab Wahyu. Konon, para uskup Asia Kecil memintanya menulis Injil untuk menangani bid'ah Ebionit yang menyatakan bahwa Yesus tidak ada sebelum Maria. Injilnya kemudian dilambangkan sebagai elang atau Raja Wali. Sebentar deh. Kenapa elang ya? Aduh, bingung banget loh. Kemarin lembu, sekarang elang. Aduh, gimana ya? Tenang guys, jangan bingung. Jadi Injil Yohanes ini dibuka dengan prolog yang sangat tinggi dan filosofis guys. Coba kita lihat aja ya ayat pertamanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hits, dengarnya aja udah agak muter kan ya? Kok bahasanya abstrak gitu sih? Tapi sebenarnya kalau dipahami lebih jauh lagi, ayat-ayat dalam Injil Yohanes menembus tinggi guys, hingga ke dalam misteri-misteri Tuhan yang terdalam. Oleh karena itulah, Injil ini dilambangkan dengan burung elang atau Raja Wali yang terbang tinggi. Nah teman-teman, menarik ya kisah Santo Yohanes. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung dengan kata-kata Santo Yohanes yang ini. Anak-anakku, kasihilah satu sama lain, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan jika itu dilakukan, itu sudah cukup. Maksudnya adalah, keselamatan itu dapat diperoleh cukup dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Bukan terbalik ya, mengasihi sesama dulu baru mengasihi Tuhan. Karena kalau terbalik, ya namanya kita menomorduakan Tuhan guys. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kok Tuhan pengen banget sih dinomorsatukan? Bukan Tuhan pengen dinomorsatukan guys. Tuhan gak perlu kita sebenarnya, karena ia sudah sempurna di surga. Lalu kenapa Tuhan perlu dinomorsatukan? Karena Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kalau kita mengutamakan kasih, kita akan turut memberi kasih kepada sesama manusia. Coba bayangkan kalau kita mengutamakan manusia. Misalnya, contoh ekstrim aja ya. Kita mencintai pasangan kita lebih dari segalanya. Semua yang dia sebutin, kita turutin. Dia mau mabok, kita turutin. Dia mau foya-foya, kita ikutin. Bahkan dia terjun ke jurang pun, kita ikutin. Nah, hal inilah yang dihindari guys, supaya kita tidak mengutamakan manusia yang tidak sempurna, penuh kesalahan dan kecenderungan untuk berdosa. Jadi yuk teman-teman semua, mari kita terus mencintai dan mengutamakan Tuhan, dan lewat cinta Tuhan itu kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yohanes. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Do svidaniya!